kawasan Malang, banyak orang mengenal Pak Tito, seorang pembuat dan penjual topeng, juga pelaku seni kuda lumping atau jaranan. Karya-karyanya pun telah banyak dimiliki orang. Bahkan, beberapa wisatawan mancanegara sangat tertarik dengan topeng-topeng buatannya. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahui sisi lain di balik kehidupan Pak Tito sebagai seorang pengrajin dan seniman. Setiap pagi dengan bersemangat, Pak Tito mulai berangkat melakukan rutinitas. Gerobak kecil berisi peralatan dan karya-karyanya mulai didorong menuju lokasi di mana Pak Tito biasa menjual dan membuat topeng. Jarak yang cukup jauh tidak menjadi halangan baginya untuk terus menuju lokasi dan berkarya. Perkenalkan, nama saya Pak Tito, sebutannya Pak Tito Waro Edan. Kerja sehari-hari cuma menekuni kayu, membuat topeng untuk menghidupi keluarga besar. Usianya sekarang hampir kepala 6, kurang 4. Bukan di sebuah gedung, rumah, ataupun galeri, melainkan pinggir jalan yang penuh dengan lalu lalang kendaraan bermotor adalah tempatnya menjual dan membuat karya-karya. Di pinggir jalan tersebut, Pak Tito mengeluarkan dan menata topeng-topengnya dari dalam gerobak. Setelah selesai, dengan bahan yang ada, Pak Tito mulai membuat topeng. Dulu ini bapak ini sebetulnya bukan tukang topeng, bukan pengrajin topeng, tapi bapak dulu itu seorang tukang pelitur, tukang cat. Lah pada waktu itu Pak Tito ini mikir, kalau saya terus-menerus kerja di bangunan, ndak ada penghasilan, bahkan ndak ada kekuatannya orang kalau di bangunan. Akhirnya saya mengambil balik, bagaimana saya cara bisa hidup tanpa ditekan, tanpa diperintah. Akhirnya saya minta petunjuk kepada Gusti Kang Ngaryo Jagat liwat dalani panguripan. Akhirnya saya sampai topo laku di Gunung Arjuna selama 1 bulan penuh,
minta petunjuk kepada Gusti Kang Riyo Jagat, Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Suci. Ya apa? Bagaimana cara penghidupan saya seterusnya? Akhirnya saya dikasih ilham atau wisik, suruh membuat kayu. Lah, saya mikir, kayu kok dikasihkan saya? Kayu kok dikasihkan saya? Wong sayanya bukan tukang kayu. Akhirnya saya turun dari gunung. Kebetulan waktu itu ada orang asing, orang Cina, ke rumah sini suruh menjual jambu Bangkok yang besar-besar. Terus saya jual di Soekarno-Hatta. Kalau sore kan kena sinar matahari, jambu itu kan layu. Kalau layu kan tidak laku. Akhirnya saya gambar bentuk orang-orangan. Terus saya ciptakan. Saya ciptakan kok setengah jadi terus saya oper sesuai dengan wisik saya. Oh, kalau begitu saya suruh membuat topeng, kok dikasih ilham, dikasih kayu. Lah, terus saya bentuk, membuat dari kayu itu tadi. Sedikit, ya enggak bisa langsung bagus. Gitu. Sampai setengah jadi. Akhirnya saya jual, kok laku. Dalam perjalanan saya jualan enggak di sini saja, sampai jualan di Batu, memperkenalkan topeng itu. Setiap hari Pak Tito terus membuat topeng. Inspirasi dalam membuat topeng kebanyakan didapat dari petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Di atas kayu, kedua tangan Pak Tito mulai sibuk membentuk karakter yang diinginkan. Telah banyak topeng yang dibuat, telah banyak pula karya-karya yang dilihat dan dibeli. Bahkan beberapa orang telah mencoba belajar membuat topeng dari Pak Tito. Tidak mudah membuat dan menjual topeng, karena topeng hanya menjadi penghias, karena topeng hanya sedikit peminatnya. Namun karena topeng, Pak Tito dapat bertahan hidup. Sebuah pelestarian, itulah yang dilakukan Pak Tito. Selain menjual dan membuat, walaupun di pinggir jalan, namun dengan kesabaran dan kegigihan, Pak Tito terus bersemangat mempertahankan keberadaan topeng-topengnya yang juga merupakan salah satu peninggalan seni Kota Malang. Kalau jualan topeng kira-kira 10 tahun udah. Pengalaman-pengalaman yang mulai awal sampai akhir, juga keseniannya juga kira-kira 10 tahun berjalan. Jualan ini kan saya penuh rintangan, penuh tantangan, terutama kalau jualan di pinggir jalan. Musuhnya pamong praja,
Nah itu dah saya sampai saya lawan. Wong saya ini membudidayakan budaya kita, terutama topeng. Bertahun-tahun Pak Tito menggantungkan hidup dari topeng. Bertahun-tahun pula Pak Tito melestarikan topeng pekerjaannya. Tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Tito tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati karya-karyanya. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama topeng-topeng di pinggir jalan. Aduh, kadang-kadang ini Mas ya, kadang-kadang kalau orang jualan topeng seperti Bapak ini penuh dukanya daripada senangnya. Karena apa? Topeng itu kan orang membeli itu kalangan tertentu. Tapi apa? Walaupun saya diberi makan 2 minggu 1 kali, tetap saya teruskan. Saya tidak putus asa. Terus sampai akhir nanti. Itu. Jadi saya kisah topeng ini saya penuh tantangan penuh. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Berlokasi di pinggir jalan, di mana lalu lalang kendaraan bermotor lewat, menjadi warna dari pekerjaannya. Terkadang dari sinilah terjadi komunikasi dan sapaan-sapaan akrab atau sekedar tawar-menawar dari para kerabat maupun calon pembeli topeng. Walaupun sekedar bertanya, itu sudah cukup membuatnya tersenyum. Bahkan terkadang beberapa dari mereka hanya mencoba untuk belajar. Misi Pak. Oh, mari. Bapak siapa? Pak Tito. Pak, susah nggak sih buat topeng-topeng kayak gini? Ya bisa, tidak susah kok. Asal teliti, gampang. Jadi butuh ketelitian gitu Pak ya? Ya, butuh ketelitian, keterampilan. Bagaimana cara megang alat-alatnya seperti pisau ini. Kalau membuat alat itu caranya bagaimana. Kalau membuat itu bagaimana. Ini cuma itu. Mau coba? Iya nggak apa-apa. Tapi ajarin Pak ya? Ya, Gimana? jadi seumpamanya membuat mata. Ini cara Ya. ngambilnya gini. Nah, ini. Oh, megangnya gini, Pak, ya? Ya, Gini. itu membuat red berjalan. Kalau di rumahnya Bapak, banyak nggak Pak koleksinya Bapak? Wah, ya Bapak tidak sombong, banyak. Kalau Mbak ingin ke rumah, monggo, mari. Sekarang juga boleh, boleh. Bapak menyelesaikan ini dulu saja, saya tunggu. Nanti kalau udah selesai, bareng-bareng ke rumahnya Bapak. Sebentar tunggu. Iya Tunggu Pak ya. sebentar. Cuma tinggal gosok. Iya. Hari semakin sore, Pak Tito pun mulai merapikan topeng-topengnya dan memasukkan ke dalam gerobak. Tidak ada pembeli hari ini. Tidak banyak juga yang datang untuk melihat.
Dengan cepat, gerobak kembali didorong menuju rumah sederhana tempat melakukan karya-karya lainnya. Kalau membuat topeng ini saya bersumpah, rawi-rawi rantas, malang-malang putus. Teruskan topeng ini jangan sampai punah. Karena apa? Di keluarga saya ini ada generasi-generasi penerus. Jangan sampai pudar, jangan sampai kalah sama pengrajin-pengrajin dari luar negeri yang didatangkan ke Indonesia. Seni telah menjadi bagian hidupnya. Selain topeng, Pak Tito juga melakukan kegiatan seni lain, yaitu seni kuda lumping atau jaranan. Bersama anak-anaknya, sebuah kelompok seni kuda lumping didirikan. Beberapa prestasi telah diraih Pak Tito dengan kelompoknya. Dengan keahlian yang dimiliki, Pak Tito terus menemani dan melatih anak-anaknya. Permisi. Monggo, mari masuk. Silakan. Iya. Silakan duduk. Ya, permisi Pak ya. Ya, mari. Loh, istrinya Bapak kemana Pak? Oh, kebetulan ini tadi libur, mungkin di belakang. Iya. Mak Lampir. Loh, Rene iki lho digoleki anake. iya. Kok manggilnya Mak Lampir Iya. Pak? Iya. Bu, iya. Ini Oh, iya. mbok ne arek-arek. Oh. Dengan kesenian kuda lumping, Pak Tito beserta keluarganya juga mampu bertahan hidup. Walaupun saat ini semakin banyak kelompok-kelompok baru, namun baginya semakin banyak kelompok yang ada tidak merupakan sebuah persaingan, melainkan sebuah harapan baru atas kelestarian kesenian yang ada. Ya, kalau cari kayu bakar ini kebetulan waktu saya libur, lah dapur ini kan butuhkan kayu untuk masak. Ya, saya cari kayu. Saat tak ada asap di dapur, Pak Tito berusaha mencari kayu bakar di sekitar rumahnya. Tidak mudah mencari kayu bakar, karena pepohonan telah berganti dengan gedung-gedung bertingkat dan perumahan-perumahan baru. Hanya ranting-ranting kecil yang tersisa, itu pun pada waktu-waktu tertentu saja. Sebenarnya saya ini punya prinsip itu gini loh Mas. Kepingin saya ini menolong orang. Itulah prinsip saya. Karena saya hidup sekali ini harus saya nikmati. Jadi kalau saya memikirkan duniawi aja, tidak ada putusnya Mas. Saya kepingin menolong orang sampai saya ini mampu. Kemampuan saya ini sampai di mana.
saya menangani orang ini bermacam penyakit itu, alhamdulillah kok bisa saya tangani. Bahkan itu juga saya tidak kenal pamrih, tidak kenal ongkos. Itu memang dari hati nurani saya, begitulah. Sementara di rumah sederhana, istri Pak Tito membantu kebutuhan keluarga dengan membuat rempeyek dan kerupuk. Dibantu anak-anaknya yang lain. Setiap hari, rempeyek dan kerupuk dibuat untuk kemudian dikirim ke warung-warung kecil atau toko-toko langganannya. Tidak banyak hasil yang didapat dari menjual rempeyek dan kerupuk, hanya sedikit membantu kebutuhan pokok keluarga. Penuh saya Mas ya, kalau bantu keluarga itu mulai pagi jam 1:30 sampai selesai jam 4:30. Jam 4:30 siap-siap berangkat kerja, jualan di sana sampai jam 6. Jam 6 selesai jualan, terus dibawa pulang sama anak-anak tempatnya, terus datangnya lagi bikin peyek sama kerupuk diantar ke warung. Ya gimana ya, dianggap banyak ya enggak juga lihat bahannya Mas. Soalnya sekarang kan bahannya enggak seperti dulu. Sekarang bahannya mahal, jualannya tetap. Kalau dulu banyak hasilnya separuh, tapi kalau sekarang enggak bisa separuh, cuma 3/4 aja. Tiap hari ya buat nyambung topeng itu ya dari kerupuk sama peyeknya buat anak-anak sekolah. Kepinginnya ya maju gitu loh Mas, maju misalnya kok jualan gini, modalnya Mas yang enggak ada. Modalnya mepet. Jadi seadanya ini. Bapak, ini ada sedikit pemberian atau taliasi dari pemirsa sebagai penghargaan atau kepedulian Bapak karena sudah melestarikan kesenian tradisional, dan juga Bapak dengan semangat, dengan kerja keras menghadapi tantangan hidup dan rintangan ya. Mohon diterima. Ya, terima kasih. Ya, walaupun sedikit seadanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dhamma TV yang peduli kepada Bapak Tito, seorang seniman yang tidak karuan papanya, yang ada di jalan. Saya mengucapkan kepada kru pihak Dhamma TV, mudah-mudahan Dhamma TV lancar jaya di udara. Amin. Selamanya. Iya, terima kasih doanya Pak. Walaupun hujan, saya di pinggir jalan. Tidak putus asa, Pak Tito tidak putus asa. Beginilah salah satu kisah seorang Pak Tito yang terus berjuang tanpa kenal lelah menghadapi segala hambatan dan rintangan dengan semangat dan rasa senangnya, demi kebutuhan keluarga dan melestarikan salah satu kesenian di Kota Malang. Kepedulian terhadap pelestarian kesenian tradisional merupakan salah satu penghargaan terhadap dirinya yang selalu bergelut dengan topeng-topeng di pinggir jalan. Dengan semangat yang tinggi, kerja keras dan juga usaha, maka kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan senang.
Nah, semoga dari tayangan tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Dan bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja namun mendapatkan hasil yang sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa terus saksikan Bodhicitta di hari dan jam yang sama pada minggu depan hanya di Dhamma TV.